Ada sebagian orang ingin menikmati alam tanpa harus sibuk merekam. Sedangkan saya ingin menikmati alam sekaligus mendokumentasikannya. Kenapa? Karena menurut saya keindahan negeri ini harus diceritakan. Hari ini adalah tanggal 8 Juli 2020. Rencananya, saya dan teman-teman akan berangkat ke air terjun Mandi Angin, tepatnya berlokasi di Air Berau, PD Suguh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Saya dan teman-teman yang lain rencananya akan berangkat jam 8 pagi. Tetapi, usabab ilham sang pemandu, Eki, Tirpan, Febi, dan Andika telat, kami gagal berangkat jam 8. Akhirnya, rencana keberangkatan kami berubah seketika menjadi jam 9 pagi. Dan mengejutkannya, ada 2 teman perempuan kami ingin ikut. Saya dan yang lain tidak masalah. Selagi dia sudah izin ke orang tua, kami tidak keberatan. Kata Tirpan, perjalanan menuju Mandi Angin akan memakan waktu yang sangat lama. Kira-kira akan memakan waktu 4 jam untuk sampai ke pintu rimba. Belum lagi berjalan kaki menuju bawah. Itu cepatnya. Kalau saat berangkat kita terhalang hujan, maka perjalanan akan memakan waktu lebih banyak lagi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Toh ini sudah jadi keputusan sejak awal. Semoga saja tidak ada halangan di perjalanan nanti. Akhirnya, kami sampai di pintu awal. Kami beristirahat sejenak sembari melemaskan badan untuk menghilangkan pegal. Tuan rumahnya itu toh. Iya, orang dapat kita bakalan dia nggak bayar. Nggak bayar, aman aja. Biar banyak kawan. Rupanya ada tuan rumah yang ingin mengantarkan kita ke sana, dan ada teman-teman yang lain yang ingin berangkat juga ke air terjun. Kebetulan sekali perjalanan yang jauh ini akan sangat terbantu, apalagi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita bisa saling membantu. Hari Pak. Jalanan yang sangat ekstrim memang sangat menghambat perjalanan kami, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami. Apapun rintangannya, cukup jalani, nikmati, dan syukuri. Semakin dalam menyusuri perkebunan sawit, semakin sulit juga jalan yang kami lalui. Sesekali, saya dan teman-teman yang lain harus melakukan ritual, turun, naik, dan dorong kendaraan. Cukup melelahkan. Belum sampai ke pintu rimba, kami sudah lelah terlebih dahulu. Ini yang saya katakan ritual naik turun dan dorong kendaraan. Cukup melelahkan, tetapi bisa dijadikan hiburan. Disinilah rasa persaudaraan dan kebersamaan terasa. Febi yang sudah terlihat lelah tidak peduli lagi dengan sendalnya yang tak kemana. Iya, seperti jodohmu yang belum terlihat sampai sekarang.
kami memutuskan istirahat sejenak untuk menghilangkan lelah dan pegal-pegal. Jujur saja, perjalanan saat ini membuat badan terasa lemas. Mari kita cabut! Kata Ilham, sebentar lagi kita sampai di pintu rimba. Hanya melewati 2 bukit lagi. Hanya 2 bukit. Jadi tambah lemas mendengarnya. Sudahlah, yang penting kita sebentar lagi sampai. Mungkin tinggal beberapa menit lagi. Akhirnya, kami sampai di pemberhentian terakhir, pintu rimba. Dan dari sinilah, kami akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kurang lebih 30 menit atau lebih untuk sampai ke air terjun. Sebelum memulai perjalanan kita, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ayo. Mari kita cabut! Tidak sabar, kami pun langsung berjalan melanjutkan perjalanan. Tak disangka, jalur yang kami lalui sangat vertikal. Tali temali bergelantungan di sepanjang jalur menyerupai tangga. Kami harus ekstra hati-hati. Akar dan bebatuan yang dipenuhi lumut dan hujan kemarin membuat jalur lebih licin dari sebelumnya. Ular sebenarnya adalah hewan yang berbahaya. Iya. Tapi kalau ada tidak mengganggu ular, dia akan tidak mengganggu Anda. Biasanya ular seperti ular kobra, sama seperti buaya darat. Ikuti saya, Ilham Bertualang. Iya. Setelah 30 menit berjalan kaki, akhirnya kami sampai di tempat tujuan, yaitu air terjun Mandi Angin. Setelah perjalanan panjang yang kami lewati, akhirnya terbayar sudah pengorbanan kami. Lelah seketika hilang tatkala melihat keindahan alam di depan mata. Perjalanan kali ini, saya banyak belajar arti perjalanan. Perjalanan itu seperti puncaknya cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Di perjalanan, kita sesekali pasti akan terjatuh dan bangkit berulang kali. Disinilah kita bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita akan bangkit atau menyerah di tengah jalan? Semua tergantung kita sendiri. Sudah bulatkah tekad dan pendirian kita saat ini?
Saat membuka mata, tak percaya itu ada. Tetapi kami sadar, keindahan itu benar-benar nyata di depan mata. Senyum dan tawa tak sepura-pura di kota. Kebahagiaan yang tercipta tak sepura-pura seperti biasanya. Racun petualangan. Selagi masih muda, tak ada salahnya menikmati racun petualangan. Di sini kami belajar untuk melawan rasa takut, sekaligus belajar berani mengambil resiko. Petualangan mungkin akan menyakitimu, tetapi terjebak dalam rutinitas mungkin akan membunuhmu secara perlahan. Alam Indonesia luas, keindahan negeri ini harus diceritakan kepada semua orang. Alam Indonesia masih menyimpan surga-surga tersembunyi. Bengkulu adalah salah satu alam Sumatera yang menyimpan sejuta keindahan. Sudah sepatutnya kita menjaga keindahan alam ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Generasi kita lah yang harus bergerak membuat perubahan menjadi lebih baik lagi. Ubah pola pikir, ubah sikap. Ingat kawan, alam tak butuh kita, tapi kita yang butuh alam. Saya Firdaus Anusyah Putra, dilaporkan tidak secara langsung. Salam lestari, salam rimba, sampai jumpa.